Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nur Fikri di mata kuliah Etika Profesi semester 7 program studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Pada pertemuan sekarang kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10, yaitu dengan judul pembahasan yaitu hak atas informasi, di mana tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu untuk menerangkan pengertian hak dan informasi, sehingga harapannya mahasiswa dapat menyebutkan macam-macam jenis informasi dan siapa saja yang berhak dapatkan informasi tersebut. Jadi hak atas informasi umumnya dikenal dengan istilah PAPA, yang berarti singkatan dari privasi, accuracy, property, dan accessibility, yang dikemukakan oleh Richard Amason. Seperti ini orangnya yang di sebelah kanan. 4 isu etika era informasi. Jadi hak atas informasi ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada hak atas privasi, kemudian juga hak atas akurasi, hak atas kepemilikan, dan yang terakhir hak atas accessibility. Nah, dalam proses hak itu ada yang namanya keamanan yang perlu disiapkan. Jadi keamanan komputer di sini berkaitan dengan pencegahan dan mendeteksi tindakan yang tidak sah oleh pengguna dari sebuah sistem komputer. Keamanan muncul karena adanya cybercrime. Jadi cybercrime ini adalah tindak pidana yang dilakukan bagi teknologi internet, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Nah, kita coba bahas untuk hak yang atas informasi yang pertama, itu hak atas privasi. Jadi hak atas privasi yaitu informasi yang kita dapatkan ini kita simpan, kemudian juga kita tidak menyebarkannya karena ini bersifat penting ataupun rahasia. Privasi menurut bahasa Inggris itu privacy adalah suatu kemampuan sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, dan untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Jadi privasi ini dihubungkan dengan anonimitas, walaupun anonimitas ini tetap lebih dihargai oleh orang yang dikenal publik. Jadi privasi dapat dianggap sebagai suatu aspek dari keamanan. Di sini ada dasar hukum privasi menurut Undang-Undang Teknologi Informasi ayat 19 yang berbunyi, privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi oleh dirinya sendiri ataupun oleh pihak lainnya. Nah, kemudian juga ada pasal 28G ayat 1 pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadinya, itu privasinya, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta bendanya. Nah, di sini termasuk data-data pribadi yang kita miliki. Jadi di sini privasi ini menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari orang lain yang mengakses yang tidak diberi izin dalam melakukannya. Ada satu contoh yaitu ketika Anda menjadi mahasiswa, Anda memberitahukan data-data pribadi Anda ke bagian pengajaran dengan tujuan data ini hanya digunakan untuk kepentingan akademis. Pada keadaan seperti ini, nah, bagi pihak pengajaran tidak boleh memberikan data-data tersebut ke pihak orang lain atau pihak ketiga untuk tujuan yang lain dari tujuan awal yang sudah diketahui bersama. Contoh isu mengenai privasi sehubungan dengan yang diterapkan dengan sistem informasi itu pada kasus seorang manajer pemasaran yang ingin mengamati email yang dimiliki oleh para bawahannya, karena diperkirakan mereka lebih banyak berhubungan dengan email pribadi daripada email para pelanggan. Sekalipun seorang manajer itu punya kekuasaan dalam melakukan hal itu, tapi ia telah melanggar hak privasi bawahannya. Jadi bawahannya juga ada hak yang harus dilindungi.
Jadi privasi ini dibagi menjadi dua, ada privasi fisik dan privasi non fisik. Untuk privasi fisik yaitu hak seseorang untuk mencegah seseorang yang tak dikehendaki terhadap waktu, ruang, dan properti, itu hak miliknya. Sedangkan privasi informasi adalah hak individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan apa saja informasi pribadi yang ingin dikomunikasikan dengan pihak lain. Nah, pengguna teknologi informasi ini berkecenderung membuat pelanggaran terhadap privasi jauh lebih mudah terjadi. Contohnya itu seperti para pemakai email seringkali jengkel dengan kiriman-kiriman email yang tak dikehendaki dan berisi informasi yang tak berguna, yang biasa juga disebut yang email. Nah, email ini dirasakan sangat mengganggu privasi. Kan biasanya kita ikut dalam suatu kegiatan ataupun mengikuti bank yang untuk menabung. Nah, biasanya kita ada kiriman-kiriman email yang hampir setiap waktu kita dikirimkan informasinya, padahal kita sama sekali tidak membutuhkan. Untuk di Amerika Serikat, untuk masalah privasi ini diatur oleh undang-undang yang berkaitan dengan ini, maka rekaman data itu tidak boleh digunakan untuk keperluan lain yang bukan merupakan tujuan aslinya tanpa sepengetahuan individu yang bersangkutan. Terus juga setiap individu memiliki hak untuk melihat datanya sendiri dan membetulkan rekaman-rekaman yang menyangkut dirinya. Fungsi privasi ini ada 3. Yang pertama sebagai pengatur dan pengontrol interaksi interpersonal, yang berarti sejauh mana hubungan dengan orang lain diinginkan. Jadi kita ada kapan waktunya menyendiri dan kapan waktunya kita bersama-sama dengan orang lain yang dikehendaki. Yang kedua itu merencanakan dan membuat strategi untuk berhubungan dengan orang lain, yang meliputi keintiman atau jarak dalam hubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk memperjelas identitas diri. Nah, setelah kita mempelajari dan membahas tentang hak privasi, ada juga yaitu hak atas akurasi atau hak ketepatan. Jadi dalam bidang rekayasa industri dan statistik, akurasi ini dari pengukuran sistem adalah tingkat kedekatan pengukuran dari sebuah kuantitas untuk nilai yang sebenarnya, yaitu yang benar. Akurasi terhadap informasi berarti tingkat ketepatan sebuah informasi tersebut. Akurasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Kalau ketidakakurasi informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, juga bisa merugikan, bisa juga membahayakan pada akhirnya. Nah, selanjutnya yaitu hak atas kepemilikan. Perlindungan terhadap hak properti atau kepemilikan yang sedang digalakkan saat ini yaitu dengan dikenal dengan HAKI, yang artinya hak atas kekayaan intelektual. Di Amerika Serikat, kekayaan intelektual diatur melalui 3 mekanisme. Ada hak cipta atau copyright, kemudian hak paten, dan yang ketiga ada rahasia dagang. Untuk hak cipta yaitu hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Hak cipta biasanya diberikan pencipta buku, artikel, rancangan, ilustrasi, foto, film, kemudian juga musik, perangkat lunak, bahkan keping semikonduktor. Hak seperti ini merupakan hal yang mudah untuk didapatkan dan diberikan kepada pembelinya selama masa hidup penciptanya plus 70 tahun. Kemudian juga ada hak paten, yaitu sebagai perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapatkan karena hanya akan diberikan kepada penemuan-penemuan yang baru dan belum pernah ada. Itu inovatif dan sangat berguna. Jadi hukum paten ini memberikan perlindungan kepada penemu itu selama 20 tahun. Kemudian juga ada rahasia dagang, trade secret. Jadi hukum rahasia dagang ini melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak pada lisensi perangkat lunak. Jadi di sini seseorang yang menandatangani kontrak
itu menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diserahkan pada orang lain atau dijual. Nah, masalah kekayaan intelektual ini merupakan faktor yang sangat penting yang harus kita perhatikan dalam sistem informasi untuk menghindari adanya tuntutan dari pihak lain di kemudian hari. Berbagai pelajaran tentang hal ini dapat kita ambil hikmahnya, seperti isu pelanggaran kekayaan intelektual yang cukup seru pernah terjadi ketika gugatan bahwa sistem operasi Windows itu meniru sistem operasi Mac. Begitu juga timbul persoalan ketika muncul perangkat-perangkat lunak yang menyerupai spreadsheet Lotus 123. Kasus ini sekaligus menimbulkan pertanyaan, apakah tampilan dan nuansa dari suatu perangkat lunak itu memang butuh perlindungan hak cipta? Nah, berkaitan dengan kekayaan intelektual tuh banyak masalah yang belum dipecahkan, seperti pada level apa sih dapat dianggap sebagai kepemilikan atau properti, kemudian juga yang B-nya apa yang harus membedakan gitu antara satu produk dengan produk lainnya. Kemudian yang ketiga juga, akankah pekerjaan yang dihasilkan oleh komputer memiliki manusia penciptanya? Terus jika tidak, hak properti apa nih yang harus dilindungi? Nah, ini banyak masalah-masalah yang sampai saat ini belum terpecahkan gitu. Jadi isu juga marak sampai saat ini adalah banyaknya penyalinan perangkat lunak seperti ilegal ya, yang dikenal dengan sebutan pembajakan perangkat lunak. Nah, jadi pembajakan ini tuh sering terjadi di negara-negara berkembang yang berlangsung di negara maju juga. Itu terjadi di Amerika Serikat dan Jepang. Sering sekali solusi itu kita tawarkan banyak salah satu untuk mengatasi, tapi belum memiliki penyelesaian seperti sebaiknya software itu terutama yang bisa dijual massal dijual itu dengan harga yang ya mungkin lebih relatif murah gitu kan. Tapi solusi yang mungkin bisa digunakan juga seperti perusahaan-perusahaan yang mempunyai dana terbatas itu harus membeli produk perangkat lunak ada dengan menggunakan perangkat lunak yang tergolong sebagai open source. Jadi kalau untuk yang perusahaan-perusahaan yang mungkin dalam kondisi menengah ke bawah ya, untuk perangkat yang dibeli mungkin bisa open source gitu untuk penghematan. Nah, di sini juga ada hak akses. Nah, kalau hak yang keempat ini ada hak akses. Jadi fokus dalam masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Kemudian juga teknologi informasi ini diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Nah, dari hak atas informasi ini yang sudah tadi saya sampaikan itu ada empat ya, ada hak privasi, hak kepemilikan, hak akses, dan yang terakhir yaitu hak dalam informasi gitu kan. Jadi di dalam hak itu kita terbagi dari berbagai hak informasi gitu kan. Ya harapannya dengan begitu berarti harus disiapkan keamanannya, keamanan sistem informasinya. Nah, oleh sebab itu keamanan sistem informasi merupakan faktor yang penting nih yang perlu kita perhatikan dalam pengoperasian sistem informasi dengan tujuan ya untuk mencegah ancaman yang terjadi sistem serta untuk mendeteksi dan membetulkan akibat dari kerusakan sistem. Ancaman terhadap sistem informasi ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu ada ancaman aktif dan ancaman pasif, di mana ancaman aktif ini yaitu mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer, dan untuk ancaman pasif yaitu mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Nah, itulah teman-teman hak atas informasi pada pertemuan yang ke-10.
yang dimana hak atas informasi itu terbagi menjadi 4, yaitu ada hak privasi, hak akurasi, hak kepemilikan, dan hak atas akses. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.